dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis silaturahmi karyawan Kompas Gramedia acara berbuka puasa. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para alim ulama, dan insya Allah kepada kita seluruh umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Widi Kastawan, selaku Direktur Komunikasi Kompas Gramedia, Bapak Budiman Tadorejo, selaku Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Bapak Haji Subhan, selaku Ketua Majelis Taklim Kompas Gramedia, Bapak Haji Muhammad Nasir, selaku Sekretaris Redaksi, dan juga beliau adalah merupakan Ketua dari Dana Kemanusiaan Kompas. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak sekalian. Dan tak lupa pula yang kami banggakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Soleh Maskum. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita. Dan juga mohon kepada hadirin untuk mempersiapkan sesuatu itu apa, yaitu pertanyaan. Jadi kajian kita hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tadi saya diberitakan beliau, tolong nanti kalau saya ceramah itu saya akan berikan kesempatan bertanya kepada jamaah. Jadi saya tidak mau menggurui begitu kata beliau. Mohon silakan teman-teman persiapkan pertanyaannya. Yang susah-susah juga boleh Pak Kiai ya. Baik, sebagai pembuka marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Anwar Muhammad Soleh dengan sari tilawah Saudari Mawar Mustika dari unit SDN Kompas. Dan nanti ayat yang akan disampaikan adalah surah Luqman ayat 8 sampai dengan ayat 12. Al-Ustadz Anwar M. Soleh ini merupakan juara Polri Nasional tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kurulina
menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema tausiah kita pada sore ini yaitu bersyukur itu nikmat. Jadi nikmat itu sangat indah gitu. Indahnya nikmat, nikmatnya bersyukur, indahnya bersyukur nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Soleh Masku. Beliau adalah Wakil Ketua Pondok Pesantren Suralaya wilayah Jakarta Selatan, juga Ketua Syiar Dakwah Islam wilayah DKI Jakarta, dan beliau lulusan dari UN Syarif Hidayatullah. Tidak panjang lebar, langsung saja kita akan dengarkan tausiah dari Bapak Kiai. Namun sebelum kita mulai nanti ada sedikit kenang-kenangan Pak Kiai dari Kompas Gramedia yang akan diserahkan oleh Bapak Widi Prastawa. Kepada Pak Kiai dan Pak Widi kami silakan. Silakan dibuka Pak, dibuka Pak Widi. Oke, udah tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati a'malis shalihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yakub Utomo, pimpinan pendiri Kompas Gramedia. Yang terhormat Bapak Widi Kostaman, Direktur Operation
dari dia. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Subhanda. Muhammad Subhanda bukan Mahmud. Misalnya kayak apa ini? Bukan, Indomie. Ketua Majelis Taklim Kompas Gramedia. Dan yang terhormat Bapak Budiman Tanurjo, ya kan? Ketua Harian Kompas. Itu aja gampang. Betul. Hadirin sekalian yang berbahagia, judul yang berikan pada saya adalah syukur itu nikmat. Joy. Nah, kalau saya suka mengamati TV, aku so pinter, so hebat, walaupun ada beberapa kiai, saya dikatakan guru besar, bukan guru acak-acak. Pakai ada mah, ya bukan kiai begini kan? Namanya kiai. Kalau pakai jas kan bukan kiai, menteri lah. Ya menteri ini begitu lah. Kalau dalam bahasa keren pernah nggak dengar? Oh, temenin syukur. Yang kiai aja nggak tahu bagaimana bukan kiai. Di sini aku mengajak, sering aku dalam majlis sudah dulu. Aku nggak mau ngajak jamaah dulu, tapi aku mau ngajak jamaah pintar, cerdas, jangan lolol. Syukur ini bahasa Arab karena waktunya terbatas. Besok lagi kalau mudah jangan buka bersama, ya. Coba ada yang mudah lagi gitu. Yang panjang hanya jawab panjang, gitu ini tuh tuntas gitu. Jangan dipotong-potong kurang enak. Sebab aku biasa ceramah 1 jam setengah minimal, pertanyaan jawaban 1 jam, 2 jam setengah. Ini hanya tinggal 35 menit apa yang disampaikan. Betul nggak? Untuk memasak bumbunya ecek-ecek gitu. Kata ketua, ganti pakai lah, gimana baiknya aja. Nah, syukur ini bahasa Arab dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, betul? Right? Bisa dong, walaupun pakai jas, pakai begini kalau bisa alright juga, bahasa ada. Syukur bahasa Arab dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Akar kata kalau santri syakaro yaskuru syukron bahwa syakir. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia adalah hatur nuhun katakan candur. Ayo sudah. Ayah. Kata orang Jogja, matur nuwun sanget dong. Nah, begitu. Kalau orang Betawi, terima kasih. Itu syukur. Nah, itu baru akar kata syukur. Sekarang kaidah syukur itu apa? Itu urut. Setelah kata syukur, kaidah syukur. Syukur itu apa? Dalam kitab Iqadul Himam, ini masuk internet nih, nah, sembarangan. Dalam kitab Iqadul Himam syarah hikam oleh Ahmad Ibnu Ajibah, asyukru huwa farhul qalbi bi husulin nikmah ma'a sarfil jawarihi ila ta'atil mun'imi. Ini mestinya terang setiap ini KH dokter kami. Alhamdulillah. Saya kalau Sabtu pagi sebentar saja, Sabtu pagi ada di subuh yang bimbing Profesor Dr. Mardiano SPD MPO berat apa? Ya. Dipercaya saya baca Soheh Bukhari. Soheh Bukhari, alhamdulillah. Itulah kelas saya guru besar. Singapura kan orang pintar, profesor doktor, betul. Nah, ini ada semangat. Syukur yaitu farhul qalbi. Ini ulama-ulama klasik, ulama-ulama pesantren kadang-kadang kurang jeli, kadang-kadang kurang jeli, kurang teliti, kurang arif.
Kolbun diartikan hati. It is wrong. Jelas salah. Terus kolbun apa Pak Soleh? Kolbun itu jantung. Lihat Thomas Munjid. Kolbun itu jantung. Kalau hati kabidun. Kabidun itu hati, letaknya di dada. Ya, kalau kita sekolah dulu SMP, SMA, ada patung biologi. Ternyata kolbun di mana jantung itu lebih pas daripada kolbun di mana hati, karena kolbun di bawah susu 2 jari. Ya, jadi kebahagiaan jantung setelah menerima nikmat. Dengan nikmat itu mendorong organnya untuk patuh kepada yang memberikan nikmat. Udah paham belum? Belum aja dah. Mungkin sudah langsung bisa lah mungkin. Jangan sombong. Termasuk ini kata jawab. Ulang lagi. Farhul qalbi, kebahagiaan jantung setelah menerima nikmat, dan dengan nikmat itu mampu menggerakkan orangnya untuk patuh kepada yang memberikan nikmat. Wah, ini pasti ada pemikiran berikut. Yang memberikan nikmat siapa? Tadi Allah. Semua nikmat ini adalah Allah. Ya. Menerima nikmat jantung pasti dicari solusinya yang kayak apa. Saya belum jelas. Ada tahu nggak rumah saya? Aku malam ceramah di komplek. Kayak di sore itu ada orang menengah ke atas. Assalamualaikum Pak Kiai. Semalam saya belum jelas. Walaupun kata orang jelas. Nikmat apa? Nanti kalau kita buka bersama, yang namanya nikmat minum itu nikmat nisbi. Nikmat minum itu nisbi, nikmat makan itu nisbi, nikmat senang pilih itu nisbi, nikmat pakaian itu nisbi. Ini ada nikmat yang absolut. Right? Yalah, jangan kenceng terus kasih ketawa, kata dia begitu. Ini yang berjalan terus. Apa tuh nikmat yang absolut? Sesuai dengan bersyukur itu nikmat. Dalam bahasa Arab, remember to Allah. Remember to Allah, always. Nah, apa ini? Dikir. Atiku nikmatun fa'atu syukroha. Kata Nabi. Dikir itu nikmat. Laksanakanlah untuk bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Allah. Selalu remember to God. Nah, iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Secara akademik, iman diatur akidah, ilmunya tauhid. Islam diatur syariah, isinya sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ihsan diatur tasawuf, isinya berakhlakul karimah. Nah, ihsan inilah yang bisa mengatur nikmat yang luar biasa. Tanpa ihsan tidak bisa orang itu akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Gak bisa. Nah, kalau sudah gak bisa, hidupnya serba berantakan. Andai kata kiai vokal, andai kata ulama vokal. Kenapa? Ihsannya gak pernah dipakai, gak dipelajari, gak dipakai. Lah Islam yang benar itu, yo Islam, yo iman, yo Islam, yo ihsan. Yang benar itu ke sana. Dia berakhlakul karimah yang baik adalah wujud atau manifestasi orang itu beragama. Harus kesana kita. Jangan sholat berantem dalam ini.
sholat manyung sama suami jalan. Abang Aisyah pernah manyung masuk Muhammad? Nggak pernah. Apakah Muhammad pernah rewel tentang masalah makan nggak enak? Nggak pernah. Rewel masalah makan nggak pernah. Selalu kondusif, selalu tenang. Kenapa? Dibarengi dengan berdoa Allah. Muhammad rajanya dikir pada Allah. Lihat Bukhari. Tanya kiai-kiai yang nanti yang punya Bukhari. Gak semuanya ulama punya Bukhari. Terus terang saja, gak semuanya. Kalau gak kenal gak punya. Benar sombong, aku bisa tak uji semuanya. Nah, kata Nabi, ana a'lamukum billah. Akulah orang yang paling tahu tentang Tuhan. Sesungguhnya tahu tentang Tuhan itu kerjaan jantung. Kalau dalam bahasa Arab, ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata bil qalbi. Sudahkah hati kita, jantung kita bikin? Yo, pantes. Hidup gersang, hidup bisa, gak boleh tersinggung, gak boleh tersenggol, gak boleh ini, gak boleh ini. Karena hatinya belum mendapatkan nikmat yang luar biasa, baru nikmat nisbi. Wah, apa nikmat nisbi? Ya boleh juga, tapi bukan menjadi ukuran segala-galanya. Yang menjadi ukuran adalah nikmat selalu remember to Allah, itu segala-galanya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tingkat-tingkatan syukur. Muhammad raja orang makrifat. Buah dari makrifat sebagai tanda syukur pada Allah. Muhammad mampu menciptakan iklim yang kondusif di Madinah maupun di Mekah. Intern keluarga Muhammad gak ada hadis. Muhammad berantem sama Aisyah gak ada. Berantem sama Khadijah gak ada. Kalau ada saya kasih lagi. Muhammad selalu very happy, enjoyful anytime. Ini baru Islam. Islam bukan ngajak masalah bahas ini udah kayak ISIS gak ada, itu bukan Islam itu. Islam aja damai. Karena Islam itu nih damai. Muncul eksekutif of Madinah. Satu ruangan dibuat Jumatan, dibuat sholat, dibuat kebaktian. Kenapa? Eksekutif Madinah dihadiri oleh Katolik, Protestan, Buddha dan Hindu di masa Muhammad pimpinannya. Karena Muhammad adalah established and company suffered voluntary. Understand? No. Kan yang jadi mubalak jangan cek-cek. Makanya kan ini mungkin yang bukan apa? Waktu pendek bagaimana tak sampaikan. Besok lagi undang jangan buka puasa, buka teks setengah 5 mulai. Siapa? Ini student lain. Student lagi, terlambat lagi. Maklum Pak Soleh, karena dulu lah. Kata apa? Jelas ya? Ini jelas dah. Muncul ayat wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terjemah pun harus apik. Jangan acak-acakan, itu berendakan. Di gedung-gedung aku nih, ceramah saya nih, Masjid Akbar Kemayoran, yang hadir kan 6.000 orang, yang hadir dokter, bidakara, itu dokter yang hadir percaya COVID. Departemen agama itu cara transit, cara menerjemah masih banyak kesleo. Berani begitu saya ngomong. Panggil ayo, bagaimana? Bukannya sopo bukan, meluruskan. Melurus. Jangan sampai keselio menerjemah memalukan. Makanya orang itu satu saat kayak mutazilah. Pak, ini menyimpang. Jangan.
Nah, jadi Muhammad itu setelah dia bersyukur kepada Allah, manifestasinya mampu menciptakan iklim yang kondusif sampai Abu Jahal keki. Abu Jahal kan tahu sejarahnya kan, tahu orangnya tahu sejarahnya kan, keki banget sama Muhammad. Kenapa? Akhlak Muhammad yang begitu luar biasa itu hasil bersyukur hatinya, jantungnya selalu diri pada Allah sampai ke sana. Itu Muhammad kalau dapat rezeki yang dikasih orang kafir, yang Islam berapa gelintir? Logika, bakar. Umar masih belakangan jauh, Utsman jauh, Ali bakar, tidak bakar, Sayyidina Ali yang awal pertama, fase pertama. Umar itu belakangan, Utsman belakangan. Tapi Muhammad dengan akhlak yang indah dapat rezeki karena di saat itu apa? Banyak orang miskin. Nih, tak kasih lu, walaupun belum syahadat, di saat itu masih musyrik. Muhammad gak boleh kasih. Inilah rahmatan lil alamin. Sebagai orang bersyukur kepada Allah, kita pun begitu. Satu kantor ini barangkali agamanya beda-beda. Jangan suka salah. Jangan suka memvonis orang salah, tapi vonislah mereka yang selalu menguntungkan mereka, menyenangkan mereka, menggembirakan mereka. Itu Islam. Lu salah, kafir. Akhirnya orang a priori dengan Islam. Orang gak senang dengan Islam. Bahwa Islam model kayak Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ibu, subhanallah. Hatinya lemah lembut, hatinya selalu zikir pada Allah, jantungnya subhanallah. Orang jujur aja nggak dimarahi. Makanya kita sekarang ada from ini gempo. Wow. Akhirnya orang sih nggak sesuai dengan Islam begitu. Itu maaf. Inilah karena belum belajar tasawuf. Islam harus belajar tasawuf berakhlak. Dengan akhlakul karimah, siapapun orangnya akan hidup dengan Islam. Siapapun golongannya akan hidup dengan Islam. Sunan Kalijogo pada waktu ke masjid ada orang Budi dibiarin, dan disuruh minggir ya. Jam 8 ini sudah pulang masih Budi, mau zuhur berangkat setengah 12 masih Budi, pulang tuh setengah masih Budi, berangkat asar masih Budi, kemudian berangkat mau maghrib setengah 6, nah baru mereka baru berdiri. Itu pun dihadapi dengan tawadhu dan lemah lembut, rasa senang kepada mereka. Bukan bengis, bukan a priori, bukan benci. Ditanya dengan wajah yang berseri-seri. Kalau bahasa Jawa, sopo sing kalah. Sopo sing kalah. Kalau bahasa Sunda, saha tanya sampai. Siapa yang salah? Yang kalah. Dijawab Romo, ingkang kalah belum. Nah, Tuan yang kalah saya. Dikasih duit. Dikasih duit. Nah, ini duit buat belajar besok ya. Nah, pulang mereka kan. Nanya gini kan, menyenangkan kan? Nah, ini Islam. Esok harinya gajah judi lagi. Makanya gempur warung-warung itu salah itu. Adakan satu pendekatan yang api, approach yang api, yang akhlakul karimah, menyadarkan mereka. Kalau orang Tegal, Bob, gila puasa kita gini. Lo kan orang Tegal itu Tegal. Ya, Bob, gini. Bapak datang gini. Ribet enggak? Tapi datang, udah datang. Jam 5 buka sampai jam 12 malam masih laku barokah.
Jangan main buat perda ini. Ya, orang marah-marah. Pakai yang halus. Pakai dikumpulkan, api oleh wali kotanya atau bupatinya. Begitu. Kasih pengaruh, jangan bruk. Jangan. Bukan Islam itu. Bukan. Kalau berdasarkan bersyukur itu nikmat, bukan nikmat Islam yang begitu, tapi mengindahkan orang, menyenangkan orang, jangan bikin kecewa orang. Nah, pendalaman tasawuf, bikin kecewa orang itu doa kita nggak sampai, ditolak oleh Allah. Baru bikin kecewa, bagaimana ngebukin? Ya kan? Berapa itu? Belum kan? Masalah ya? Yang benar kau. Sekarang macam-macam tingkatan orang bersyukur. Kalau dalam bahasa Arab, an-nasa fi syukri salatu darajat. Bahwasanya manusia dalam cara bersyukur ada tingkat-tingkatan. Awamin, bawasin. Syukurnya orang awam ani'am fakot. Kalau mendapatkan nikmat, kajian ini alhamdulillah, walaupun gak pernah sholat, untung masih alhamdulillah. Jangan diponis, pernah sholat itu alhamdulillah. Jangan begitu, untung masih alhamdulillah. Kan enak loh. Jangan yang tidur. Kadang-kadang ada orang kan kalau masjid banyak gak pernah ke masjid, ya kan? Sekali ke masjid jas baru atau buku baru, terbang baru gaji baru, langsung ada satu orang dulu ke masjid. Nah ini nggak kena bahasa umben itu yang bikin orang bikin kecewa. Gak diterima doa ente. Gak boleh itu. Orang harus dihormati. Pasti pakai pasar. Alhamdulillah, Bapak sekarang sama-sama di masjid dengan saya. Begitu yang enak. Jadi ini betah ke masjid, bertumben. Bertumben ini kok enggak. Terus lagi nggak sholat lagi dah. Itu namanya belum bersyukur. Belum. Jadi nikmat itu nikmat ada di kita, nikmat ada orang. Begitu Islam itu begitu jaga Islam. Coba dibawa yang indah, yang menguntungkan, yang membahagiakan, yang menyenangkan. Menghadapi orang domino, diam saja dulu, biarin aja. Menghadapi orang yang mention, sampahnya, burunya, belanja, dan sebagainya, udah cicing baik. Di masjid gitu orang Jawa mah sudah. Nah, bukan menghadapi orang salah, dijawab orang Rasul. Yang bikin benar bukan Habib, yang bikin benar bukan Kiai Haji, bukan anjuran. Yang bikin benar adalah zat yang bikin manusia. Siapa? Allah. Jangan sok suci, langsung kamu neraka. Jangan begitu. Gimana, Bu? Biasanya itu Yesus ingin perbuatan tapi sekali dong kan enak ngomong yang enak aja nih ini orang berantem ya sama ada masuk orang yang dikam oleh preman karena cara dakwahnya sama. Menghadapi orang yang begitu dihadapi dengan senyum, basyasyatul wajhi, wajahnya bersinar, selalu zikir kepada Allah. Nanti dibuka oleh Allah. Ini ngomong di Brombek RW 10 Tangkai Selatan itu ada namanya Brombek, itu anak nakal mobil 10 menit hilang. Padahal yang nyolong pakai peci. Sahabat RW larang saya pindah. Pak Ustaz, penting mau pindah? Ya, jangan pindah. Anak-anak di sini takluk ini. Bukan Ustaz yang lain. Kenapa? Pak Ustaz nggak pernah mengatakan haram, nggak pernah mengatakan nggak ada benci. Selalu mengadakan hidup dengan baik, dengan baik. Mobil saya wali. Begitu orang salah darahnya. Penuh haram, begitu haram. Apa lu berdua? Bukan betul. Kan gitu ibunya.
Tapi kalau halus dengan indah dan api, itu semua Allah. Nah, barangkali nanti yang bicara di depan ini ada keselio. Tapi saya ngomong di Bidakara maupun di gedung besar ngomong. Kalau khotib salah, lihat kok, sebab manusia biasa. Wali 9 itu nggak punya tangan kitab. Ayo jawab. Dokter Nurhalis Fajir mengatakan benar. Masih belum kampusnya coba Bidakara. Nggak ada. Mana ada kita dikarang Wali 9. Tapi kenapa Wali 9 mampu mengislamkan budaya di masuk? Akhlaknya yang dipakai. Islam mesti yang dikedepankan itu akhlak Islam, jangan perang. Akhlak dulu. Orang benci sama Harto, tapi ada ulama senang dengan Harto. Artinya Harto itu ulama. Banyak gitu. Lu Harto kan paling galak. Siapa orang politiknya habis. Mahasiswa, biar bawa, laut, makan ikan. Begitu memang. Kita jadi semuanya. Mana terbaiknya? Nggak, kalau kafe makan paus lah. Tapi dibikin dia udah ulama yang karismatik bertasawuf tinggal lagi orang pun begitu. Walaupun dia salah, tapi kita dinilai dengan akhlak berkarimah. Kalau bahasa Kristen dibawa kasih orang itu melayani dia. Aku belajar Kristen. Aku pernah ngajar di Kristen. Kiai ngajar di Kristen kan aneh. Loh, siasan Indonesia sudah aneh itu. Tuh pimpinan Bapak Simatupang, anak pendeta Pur, guru Sumatera Utara. Aku ngajar di situ, ngajar agama Islam sama bahasa Inggris gitu. Nanti berkah apa? Nggak tak salahkan, nggak banyak. Sampai aku punya pacar orang Kristen belum nikah. Nanti ke gereja tiap minggu, alhamdulillah. Enggak apa-apa, kenapa? Hanya belum jodoh. Jodohnya orang Betawi. Dan orang Betawi kalau mau orang ngaji kalian seneng ya? Wah itu memang bener ngaji gitu. Kau tahu? Lo belajar dia jangan. Berapa? Lo jangan lama, lo mati lama. Lagi buka lo. Nah, tadi syukurnya orang khusus sekarang. Syukurnya orang umum. Syukurnya orang khusus. An-ni'am wa ni'am. Kalau mendapatkan nikmat dan mendapatkan baik, alhamdulillah. Di PHK, alhamdulillah. Jawabannya gampang. Ada tanya ke saya, Pak, saya mau di PHK. Lo di PHK, tapi Allah nggak di pensiun. Tuhan nggak PHK, nggak ada. Allah nggak PHK. Rezeki bukan di kantor saja. Habis di pensiun, habis di teknik, masih ada jalan lagi. Yang penting kan selama hayat di dalam badan masih usaha. Jangan habis di pensiun stroke, salah. Kebanyakan dibikin buku habis di pensiun. Dia nggak sadar rezeki itu datangnya dari Allah, kembali pada Allah. Jadi di saat miskin alhamdulillah, di saat kaya alhamdulillah. Rajin ibadah, rajin bergaul, berhubungan, relation dengan sesama manusia yang lebih baik. Begitu. Jadi kenapa? Dunia ini nisbi, bukan mutlak, bukan absolut. Dunia ini adalah sementara. Kata Ahmad Albar, sudah berikut. Dunia ini panggung. Bener kan dia penyanyi Arab. Otomatis ngomongnya dari ngaji kan. Walaupun dia enggak apa-apa, enggak boleh nyanyi. Boleh nyanyi, Islam gitu kok. Islam dia ada ada seni. Tak apa monoton mulu ngantuk. Ya, kasih
ilmu, kasih ketawa dikit, gak banyak-banyak kan? Ada sponsor gitu. Ilmunya macam iya dah, beres aja. Kita susah. Jadi di saat kita itu miskin, alhamdulillah. Di saat kita kaya, alhamdulillah. Sahabat Ali itu sangat miskin income dan sahabat volunteer. Dia adalah hidupnya sangat keluarga sangat sederhana. Masya Allah. Gak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Nabi Muhammad gak begitu. Di saat dia gak pernah ngeluh. Kayak pun ini waduh gitu. Oh, ya kita pun begitu. Saya nggak mungkin. Gimana nih? Lebaran. Berarti saatnya. Ya. Orang Islam kok THR mulu. Allah nanti kasih THR. Jangan mengharapkan dari tangan orang lain, Mas. Ya, jangan mengharapkan tangan orang lain. Seperti hari ini ada alhamdulillah. Toh nanti dipilih oleh pimpinan. Begitu. Ini kalau THR demo salah. Gak ada THR demo itu memalukan Islam. Enggak konsumen itu memalukan Islam. Bersyukurlah. Makan bukan segala-galanya, tapi hati yang selalu zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah ketahuilah, dengan zikir kepada Allah jantung antum. Walaupun baju sederhana dan masalah, untung saya sejadah, coba kita jumatan. Begitu dong ukuran itu. Berapa? Lu saya ini balik dari gak punya mobil terus terang saja, tapi kan jauh yang memakai naik kereta api, ngojek, jalan kaki, hujan-hujanan kan gitu. Ini melayani masyarakat, jangan pingin dilayani masalah. Tapi ada kata pengurus masjid, kok enti walaupun tua masih sehat aja, apa doanya? Gak ada doanya dikit. Ada kan? Saya punya teman saya mobil loh, BMW, Meksiko, macam-macam juga, naik aja, satu kuliah. Saya masih biskot. Alhamdulillah. Karena itu materi yang mulia Allah. Saya belum pernah dibacakan Fatihah di rumah sakit. Teman-teman saya udah pada bungkus. Bagus. Saya mau kasih. Loh, waduh. Gak ada kan? Masih gak kata lu. Kenapa? Pikiranku hanya Allah toh. Orang begini gak sakit ya, gak sikir kayak ini. Mau gak boleh. Nonton, istiqomah, Allah toh. Nanti kamu ingat. Dengan Allah kamu bahagia. Tapi walaupun kamu punya BMW, sering naik BMW, sering kasih dijemput orang. Alhamdulillah. Supaya yang punya aja lah. Siapa tahu? Yang jemputan gak tahu kan? Waduh, maksud BMW. Ojo, ini kurang-kurangan udah kurang. Belum lagi? Waduh. Ah iya. 2 menit lagi. Nah ini bagaimana ini belum selesai nih? Ini kita tunggu. Syukurnya orang kowas. Al-ghibatu fil mun'imi an syuhudini ampanikum. Merahasiakan yang memberikan nikmat. Ketika nikmat itu datang dan pendatang, dia nggak pernah ngeluh cici wae, hanya zikir kepada Allah. Kowas. Jadi dia tidak memikirkan apa yang ada dirinya, dikarenanya depannya nggak pahit, manis sama seperti Allah. Dengan zikir. Kelas. Nah, yang begini adalah maaf. Taroko, take off doanya. Badannya di atas sajadah, ruhnya di atas sidratul muntaha. Itu. Sekian, sampai jumpa lagi pada waktu dan program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Saleh Masuk
yang telah memberikan separuh dari rencana mau memberikan ilmunya gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menambah wawasan ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita membaca doa berbuka puasa bersama.